Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarakuran, channel yang mengulas dunia wisata dan dunia kuliner. Hello Travelers, ada rencana mau liburan ke Belitung. Nah, ini ada rekomendasi hotel bagus di Belitung. Bahkan menurut saya ini adalah hotel terbaik di kawasan Belitung saat ini. Ya, Sheraton Hotel and Resort Belitung ini lokasinya sangat strategis. Cuma butuh waktu sekitar 45 menit dari bandara, dan yang paling penting juga dekat dengan pantai Tanjung Klayang. Ini dikenal dengan Pantai Laskar Pelangi ya Travelers, juga nggak jauh dari lapangan golf Black Rock. Jadi infonya saat hotel dibangun, kawasan hutan lindung yang memang berada di dekat kawasan Hotel Sheraton ini sengaja tidak dirusak. Dan oleh karena itu Hotel Sheraton ini pun mengambil konsep Hotel Eco Resort, artinya hotel yang ramah lingkungan. Nah, Travelers, dari bandara saya langsung menuju ke Sheraton Resort ini. Jalan menuju ke sini agak sepi ya, terus dari jalan utama kita akan melewati hutan hujan tropis. Jadi perlu sekitar 5 menitan lah dari jalan utama tadi, serta dari pantai Tanjung Klayang yang dikenal sebagai pusat dari Belitung. Sekarang saya sudah tiba di Hotel Sheraton Belitung, disambut dengan petugas yang ramah dan juga sigap membawa barang-barang saya. Tampak depan hotel ini memang terlihat simpel ya, seperti bangunan biasa. Artinya nggak seperti hotel gede yang bertingkat gitu. Nah, memang hotel ini konsepnya kan resort ya. Namun ketika saya berjalan menuju area lobi, saya baru menyadari ternyata hotel ini punya area yang sangat luas. Nah, selama saya menginap di sini, jadi saya paling suka suasana di lobi menjelang sore hari. Karena pemandangan di lobi cakep banget Travelers. Ketika lampu di lobi sudah dinyalakan, terus langit udah berubah menjadi jingga, bahkan cenderung biru, cakep banget. Jadi semburat warna-warna sunset itu mulai terlihat dari sini. Tapi kalau mau lihat sunset lebih jelas, tinggal jalan ke arah pantai dan kita bisa menikmati suasana santai, suasana sunset yang bagus di belakang hotel. Proses check-innya nggak terlalu lama, smooth karena saya juga sudah reservasi dan saya memilih kamar tipe eksekutif. Sekarang saya menuju kamar. Jadi di sini ada lift ya Travelers, tapi liftnya itu di area belakang pojokan gitu. Nah, karena kamar saya cukup dekat dari lobi, jadi saya tinggal naik tangga aja. Gak usah khawatir dengan barang-barang karena petugas hotel dengan sigap membawakan barang-barang kita ke kamar. Sekali lagi karena ini konsepnya resort, jadi menuju kamar kita melewati taman dan area terbuka, dan koridornya juga area terbuka. Tapi nggak usah khawatir Travelers, karena lampu penerangan pada malam hari juga cukup dan suasana di sini juga cukup aman. Sekarang saya mau masuk kamar dan inilah suasana kamarnya. Saya menginap di kamar tipe eksekutif. Nah, kamarnya terdiri dari 2 ruangan, ruangan untuk tidur dan satu lagi kamar untuk living room. 2 kamar ini punya ukuran yang sama, sama-sama gede dan sama luas, dan masing-masing terhubung dengan pintu. Sebenarnya bukan pintu juga sih Travelers, tapi semacam koridor ya. Sekarang kita bisa lihat bagaimana suasana kamar tidurnya. Jadi kamar tidurnya ini menggunakan unsur-unsur alam, sesuai lah dengan konsep hotel ini ya. Temanya kan eco hotel. Jadi yang saya suka juga kamarnya menggunakan warna-warna terang, jadi terkesan lega dan luas. Warna-warna terang ini paduan antara warna krem, kemudian coklat dan abu-abu. Kesannya juga bersih dan luas. Kemudian tempat tidurnya juga menggunakan material kayu, juga pintu lemarinya dan juga karpet di bawah tempat tidur ini menggunakan material rotan. Jadi kesannya tradisional dan lokal banget. Saya juga suka karena tidak banyak pernak-pernik di dinding kamar, jadi terkesan bersih, simple, namun tetap nyaman. Tempat tidurnya ukuran king size dengan headboard dan nakas di kiri kanannya. Kemudian colokan listrik juga lengkap di kiri kanan dan colokan listriknya ini menempel pada headboard ya, jadi kelihatan praktis. Terus ada lazy bed juga di kamar, juga dengan kursi dan meja rotan. Dan sebagai welcome fruit disajikan kue-kue lokal dan buah tropis di atas nampan. Nah, kue tradisional ini juga disertai keterangan ya Travelers mengenai rasa dan bahannya, sehingga buat saya yang sebagai pendatang di sini juga tahu ini kue ini rasanya seperti apa dan maknanya apa. Di kamar juga ada TV ukuran 52 inch dengan saluran internasional. Kemudian meskipun ini berada di kawasan pantai, tidak ada masalah dengan koneksi internet selama saya menginap di area hotel ini. Satu hal yang saya suka juga dari kamar ini adalah tempat tidurnya mengarah ke pintu belakang. Jadi jika tirai atau pintunya dibuka, maka yang kelihatan view-nya adalah lagoon view. Nah, lagoon view ini adalah semacam danau Kowloon ya. Nah, kalau sudah mulai sunset, view-nya juga cakep banget Travelers. Saya suka tiduran dan membuka tirai jendela sehingga bisa menikmati suasana di luar. Di kamar ada lemari. Nah, lemarinya ini cukup gede ya, artinya bukan gede sih, banyak, ada 2 di kiri dan di kanan. Di tengahnya adalah area storage, ini untuk menyimpan koper dan tas.
Kemudian room amenities juga tersedia lengkap, tehnya menggunakan brand Dilma, juga ada pemanas air dan coffee maker. Terus ada juga termos es, tapi ini kosong ya. Esnya bisa kita minta ke kitchen dan juga ada mini fridge. Sekarang kita cek kamar mandinya ya. Nah, pintu kamar mandinya berupa pintu geser dari bahan rotan traverse. Kemudian di dalamnya ada meja berupa double sinks. Kemudian ada tisu dan toiletrisnya disimpan dalam wadah kayu. Keren sih, juga rapi ya. Nah, untuk toiletries di kamar mandi juga lengkap, ada sabun, sampo, conditioner, shower cap, ada sikat gigi juga, odol, semua tersedia. Nah, untuk sabunnya, sampo juga hand soap, ini menggunakan brand Le Grand Bain dalam wadah botol kecil. Untuk area mandinya ini ada dua jenis, yaitu mandi dengan menggunakan shower dengan tipe hujan atau semprot. Kemudian dindingnya dari kaca ya travelers, tapi kalau ingin privasi ini tirainya bisa ditutup. Nah, satu lagi kalau kita mau keluar dari shower room, kita bisa mandi juga menggunakan bathtub yang digunakan di luar. Ini bisa kita gunakan untuk sambil berendam. Nah, sekali lagi bathtub ini berada di luar kamar ya travelers, tapi jangan khawatir, diberi pembatas kayu, jadi tidak terlihat juga dari kamar lainnya. Jadi kalau travelers ingin menikmati suasana alam sambil berendam di bathtub, ini pasti healingnya dapat banget. Terus WC-nya juga terpisah dari area shower room dan dipisahkan dengan menggunakan pintu geser dari rotan juga. Nah, dari area kamar tidur ini nyambung dengan living room. Ini terpisahkan oleh kamar mandi sih sebenarnya, tapi kamar mandinya ini yang kita lihat cuma dindingnya. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya kamar tipe eksekutif ini adalah gabungan dua kamar tipe deluxe yang digabungkan menjadi satu, tapi menggunakan koridor sebagai penghubungnya. Terus living roomnya juga sama luasnya dengan kamar tidur travelers, juga layoutnya juga sama. Bedanya posisi tempat tidur diganti dengan kursi untuk santai dan ada mejanya juga. Terus ada kamar mandi lengkap dengan bathtubnya, ada juga 2 set lemari, ada juga TV remote 2 in, semuanya persis sama. Sekali lagi yang membedakan adalah posisi tempat tidur digantikan oleh set kursi moja dari rotan. Posisi kursinya juga menghadap ke pintu kaca belakang ya traveler, jadi kita juga bisa duduk di sini dengan view yang sama dengan tempat tidur. Kalau kita ingin menikmati view dari kamar, boleh pilih mau sambil tiduran di kursi atau duduk sambil afternoon tea di kursi rotan di area living room untuk melihat kawasan danau atau kawasan eksterior dari kamar ini. Selesai ngecek-ngecek kamar, sekarang kita coba cek area resto untuk breakfastnya. Jadi breakfastnya ini disediakan di Island Resto, ini lokasinya di bagian belakang ke arah pantai. Kalau kita ingin menuju ke arah resto atau ke area pantai belakang, jadi kita bisa berjalan kaki atau naik buggy car atau golf car ya. Nah, kalau naik buggy car, petugasnya ini di standby di dekat lobi. Atau kalau kita pas ke sana nggak melihat petugasnya, kita bisa mentil petugas reception untuk bantuan buggy car-nya. Tapi untuk pengalaman saya memilih naik buggy car ya, sambil melihat kondisi di sekitar kamar hotel. Jadi kan dari kamar hotel kita bisa melihat ada semacam danau Kowloon ya travelers. Nah, sekarang saya bisa melihat dengan jelas danau Kowloonnya. Jadi danau ini katanya sengaja dipertahankan karena berfungsi menyerap karbon dioksida, sebagaimana hotel ini menerapkan konsep sustainability dalam pengoperasian hotelnya. Jarak dari lobby ke Island Resto tempat breakfast ini sebenarnya nggak terlalu jauh travelers. Ini kita selalu bisa melihat bagaimana suasana dengan buggy car menuju ke Island Resto. Nah, sekarang kita masuk ke area Island Resto. Suasananya masih suasana alam begitu. Nah, restonya luas, ini didominasi dengan warna putih bersih dan tidak terlalu banyak juga meja kursi di dalamnya. Jadi terkesan lega dengan warna putih dan warna coklat kayu. Terus suasananya sih masih menggunakan unsur-unsur natural gitu. Meja kayu dan kursi rotan, terus ada lampu gantung dari bahan rotan. Dan lagi sirkulasi udaranya bagus ya travelers. Ada jendela besar dan kipas angin gantung di dalamnya. Kalau travelers mau milih di area outdoor juga bisa ya, sambil menikmati udara pantai. Dan pantainya juga cakep ya, pantai pasir putih dengan laut yang biru. Atau ini dekat ke area kolam renang. Nah, breakfast menikmati suasana pantai atau suasana pool dengan pasir putihnya ini pasti menjadi pengalaman yang menyenangkan. Untuk pilihan makanannya sih ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi ya untuk menu-menu standar sih
seperti pilihan karbo, protein, dan sayuran ini juga tersedia. Jadi ada nasi goreng, sausage vegetable, ada sosis, telur, roti, dan lain-lain. Untuk karbonya juga ada noodle yang bisa kita minta kepada petugasnya. Ada juga makanan-makanan Nusantara seperti gado-gado, terus makanan lokal khas Belitung macam-macam yang disediain. Tapi pas saya kesana yang saya ingat adalah beregu. Terus ada pilihan juga waffle, pancake dengan aneka topping, ini mungkin cocok buat anak-anak ya. Juga ada aneka bread dan pastry dengan berbagai variasi rasa. Kemudian ada juga pilihan cold food, ini ada di lemari pendingin. Nah, untuk pilihan telur juga bisa kita pilih mau telur ayam kampung, ayam Eropa, atau telur bebek, tersedia di sini. Terlepas dengan menunya yang tidak terlalu banyak variasinya, saya sih senang dengan suasana restonya Travelers, karena sambil menikmati breakfast saya bisa menikmati pemandangan di luar, pasir putih, suasana alam, dan ini buat saya sih sangat menyenangkan ya. Sekarang habis sarapan, kita coba explore ya apa saja yang ada di hotel ini. Nah, sekarang kita menuju kolam renang. Jadi kolam renang ini dekat dengan Island Resto ya. Kolam renangnya ukurannya panjang ya, ini 50 meter. Ini untuk kolam renang dewasa, dan untuk anak-anak juga lumayan gede. Ini sekitar 16 meteran lah. Nah, karena dekat dengan pantai, kolam renang ini juga dikelilingi oleh pasir putih Travelers. Nah, buat anak-anak pasti sangat menyenangkan ya, karena bisa main pasir dekat kolam renang atau ya main air juga. Nah, kolam anaknya juga gede ya, airnya bersih, kemudian untuk walking areanya terbuat dari kayu bersusun. Di kolam ini suasana tropisnya sangat kerasa banget ya, karena di sekitarnya juga banyak pohon kelapa. Jadi suasana pantai tropis ini kental banget. Juga ada lazy bed untuk travelers yang ingin berjemur atau sekedar duduk santai sambil menikmati udara pantai yang sejuk, atau mau sambil nungguin anaknya yang lagi main pasir, boleh saja. Nah, lokasi kolam renang ini gak jauh dari garis pantai Travelers, jadi pasir pantainya juga berwarna putih. Keunggulan dari hotel ini memang pantainya yang bersih dan bagus. Nah, pasir putih dengan air laut biru yang tenang, ini pasti menjadi pemandangan yang menyenangkan ya Travelers. Karena pantai ini adalah private beach dari Hotel Sheraton, maka suasana di pantai sih gak terlalu rame ya, lebih banyak tamu-tamu hotel. Nah, cocok lah untuk kita yang ingin healing atau sekedar staycation, menikmati waktu, menghabiskan waktu hanya di hotel, menikmati suasana hening sambil mendengarkan deburan ombak, terus ada suara angin laut. Itu tentu menjadi kondisi yang jarang kita temui di kota-kota besar. Dari pantai ini kita bisa melihat pemandangan pulau-pulau yang cantik Travelers ya dari kejauhan. Salah satunya yang menyolok adalah Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas itu yang menjadi maskot Pulau Belitung, dicirikan dengan adanya menara pandang yang cukup tinggi. Biasanya ini sih menjadi salah satu objek destinasi wisata ketika kita melakukan hopping island. Best moment dari pantai ini adalah ketika menjelang sunset. Jadi banyak tamu-tamu hotel yang duduk atau jogging sekitar pantai menunggu saat sunset. Nah, suasana sunset ini bisa juga dinikmati dari kamar atau dari area lobby Travelers. Area lobby ini memang menjadi salah satu spot foto yang menarik saat sunset karena view-nya yang cakep. Saat langit mulai gelap, kemudian lampu dinyalakan, kemudian suasana senja di lobi ini menjadi menarik karena adanya bias sinar lampu di langit-langit lobi. Kemudian ditambah juga dengan langit yang sudah mulai membiru gelap. Ini kelihatan cakep banget, romantisnya dapat banget. Untuk aktivitas anak lainnya, ada Kids Club, ini terdapat di bagian depan hotel. Jadi berada di sisi kiri dari lobi. Nah, Kids Club ini ruangannya bersih, juga menarik ya karena ada lampu kertas ini di atas plafon. Juga ada beberapa permainan yang bisa digunakan untuk anak-anak, ada susun balok, susun gambar, atau game station, atau sekedar baca. Nah, Kids Club ini juga dilengkapi dengan toilet untuk anak-anak yang bersih dan terawat baik. Kalau mau buang-buang kalori selain jogging di area pantai, ini menjadi lintasan yang banyak digunakan oleh tamu-tamu hotel. Kita juga bisa memanfaatkan fitness center yang juga berada di sisi kiri lobi. Jadi ketika kita dari lobi menuju ke fitness centernya, kita akan berjalan melewati area taman menuju ke fitness station. Nah, di fitness station ini tidak terlalu gede sih sebenarnya, tapi peralatannya standar lah ya, lengkap. Ada untuk latihan beban, kardio, ini bisa di sini. Kemudian changing roomnya juga bersih dan rapi. Kemudian mau jacuzzi juga ada, tapi jacuzzinya nggak terlalu besar juga.
Nah, Belitung ini kan sebenarnya terkenal dengan pulau-pulau kecilnya yang menarik, cantik, lautnya biru, bersih, dan pantainya putih. Jadi kalau travelers ingin mau lanjut Poping Island ke beberapa pulau di sekitarnya, ada Pulau Lengkuas, Pulau Burung, pulau-pulau lainnya, ini bisa memanfaatkan jasa dari hotel. Kita bisa reservasi dari hotel untuk penyediaan boat atau kapal untuk menyeberangi atau menuju ke Poping Island tadi. Tapi pengalaman Hopping Island ke beberapa pulau di sekitar Belitung ini nanti saya ceritakan di video yang lain ya travelers, tungguin saja channel ini. Jadi ini kan hotelnya punya private beach ya travelers. Jadi kalau kita mau jet ski atau berendam boat di belakang hotel, kita bisa dengan leluasa main di sana, tidak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan oleh tamu-tamu hotel atau tamu umum di sekitar pantai hotel. Tapi kalau kita ingin mau memanfaatkan main banana boat, jet ski atau yang lain-lain, snorkeling mungkin, ini kita akan dikenakan extra charge oleh pihak hotel, artinya kita harus nyewa peralatan-peralatan dari hotel. Oke travelers, saya rasa sudah cukup ya review dan pengalaman virtual tour di Sheraton Resort. Jadi kalau travelers masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin memberikan komen atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like and share ya travelers. Terima kasih. Jangan lupa juga subscribe dan salam sehat, salam semangat. Thank you.